Dulu kita memahami ketika Nabi mengatakan tanda-tanda dekatnya kiamat itu tatlu'us syamsu min maghribiha, matahari terbit dari arah barat. Kita memaknainya secara fisik, Pak, bahwa matahari yang kita sebut sebagai matahari itu biasanya terbit dari timur, nanti akan terbit dari barat. Dan itu memang hakikatnya seperti itu. Tapi jangan-jangan Pak ada pesan tersembunyi dari kalimat itu, bahwa akhirnya nanti Islam ini pun Pak akan berjaya dari barat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka majelis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak syukur kepadanya, kemudian memohon salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia sekarang sedang dilanda fenomena gelombang mu'allaf. Apa yang dijanjikan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Jemaah yang dirahmati Allah, uniknya lagi, gelombang mu'allaf terbesar itu justru terjadi di negara-negara yang merupakan kampiumnya kemusyrikan, yaitu negara-negara barat seperti Amerika dan Eropa. Ada wartawan senior di Inggris Pak menyebut bahwa London itu sekarang lebih tepat disebut sebagai Londonistan, karena kalau orang datang ke London, yang lebih mudah disaksikan di sana justru peradaban Islam, pemandangan yang Islami, dibandingkan dengan London sebagai sebuah ibu kota dari negara yang berdiri di atas kekristenan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hebatnya lagi, Pak, barat ini mereka punya apa namanya, Pak? Punya etos, punya karakter. Mereka itu adalah bangsa yang apa saja kalau ada di tangannya, Pak, mereka akan sangat serius terhadap segala sesuatu itu. Dengan kebatilan, seriusnya luar biasa mereka. Tapi begitu mereka mendapatkan kebenaran, itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mereka tekuni. Kita lihat, Pak, di YouTube atau di Facebook bagaimana para mu'allaf itu sekarang memperlakukan agama barunya, yaitu Islam. Kadang seorang diri, Pak, mereka bawa tape portable itu di perempatan jalan sendirian.
diputar itu murotal Al-Quran di perempatan jalan. Kalau dia melihat ada orang yang nampak agak tertarik dengan bacaan itu, langsung didatanginya. Boleh minta waktu 2 menit, didakwahi orang itu di situ. Ya, ada yang kemana-mana Pak bawa headphone, ya. Nanti ada anak perempuan sedang nongkrong di kafe gitu sendirian, toto dipasangkan headphone itu ke telinganya. Kaget sih perempuan ini. Saya bilang, maaf 2 menit saja, tolong dengarkan 2 menit. Diputarkan Quran, kan? Ditengoknya Pak, terhanyut itu orang dengan bacaan Quran. Kemudian dia jelaskan, ini adalah kitab suci kami, Al-Quran. Dia terus jelaskan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bahkan saya nonton video Pak, seorang mu'allaf mendakwahi orang yang duduk di sebelahnya dalam pesawat. Di sepanjang perjalanan itu dia sampaikan Islam sampai akhirnya bersyahadah tuh di dalam pesawat itu. Ya. Dulu kita memahami ketika Nabi mengatakan tanda-tanda dekatnya kiamat itu tatlu'u syamsu min maghribiha, matahari terbit dari arah barat. Kita memaknainya secara fisik Pak, bahwa matahari yang kita sebut sebagai matahari itu biasanya terbit dari timur, nanti akan terbit dari barat. Dan itu memang hakikatnya seperti itu. Tapi jangan-jangan Pak ada pesan tersembunyi dari kalimat itu, bahwa akhirnya nanti Islam ini pun Pak akan berjaya dari barat sana. Ya. Iya. Demo soal Palestina aja Pak, nggak tanding itu anak-anak muda di barat itu dibandingkan dengan negeri-negeri muslim. Indonesia Pak, apalagi Arab Saudi, Masya Allah. Ya, nggak tanding tuh Pak, demo-demo mahasiswa di Amerika, di Inggris, di Belanda sana untuk membela Palestina itu. Iya. Cuma yang saya muliakan dan dirahmati Allah, sebagian besar mu'alaf baru itu Pak, saudara-saudara muslim kita yang baru itu mendapatkan hidayah, terinspirasi dari apa yang mereka saksikan di Gaza, di Palestina. Karena jemaah dirahmati Allah, sabar itu Pak, di barat itu di dunia nyata nggak ada. Orang barat itu Pak, taunya sabar itu waktu mereka kecil sekolah minggu, guru sekolah minggu menceritakan kisah dalam Alkitab tentang nabi-nabi terdahulu. Itulah taunya mereka sabar. Tapi di dunia nyata sabar itu nggak ada. Maka di tiap rumah di barat sana itu Pak, kulkas mereka itu dipenuhi dengan minuman-minuman keras. Kalau ada masalah sikit, susah sikit, larinya ke alkohol. Yang lain menghindari masalah dengan menghabiskan waktu dugem. Yang lain lagi lari ke narkoba. Kalau dianggap udah nggak ada yang memadai, mereka bunuh diri. Bunuh diri. Ada artis Hollywood Pak, namanya Robin Williams, artis komedi. Film komedinya laris di seluruh dunia. Yang paling sering diputar di TV-TV nasional itu Pak, film Jumanji. Kan kocak itu filmnya itu. Dia menghibur orang Pak, gembira orang di seluruh dunia. Tahu-tahu bunuh diri dia. Rupanya dia nggak bahagia hidupnya, bunuh diri, ya kan? Artis-artis terkenal seperti Kurt Cobain, vokalis band Nirvana. Kalau konser ratusan ribu orang Pak, histeris. Di puncak popularitas bunuh diri. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ada mu'allaf Inggris Pak,
adik ipar mantan Perdana Menteri Tony Blair, namanya Lauren Booth. Jadi mu'alaf di barat itu Pak nggak kaleng-kaleng, nggak kayak mu'alaf di sini mau kawin aja mu'alaf, ya kan? Di sana enggak Pak. Ini wanita berkelas ini Pak, Lauren Booth ini. Tahun 2006 waktu itu dia wartawan senior BBC London. Rupanya Pak ada perjalanan ekspedisi kemanusiaan ke Gaza. Dia ikut di situ untuk meliput. Disitulah interaksi dia pertama kali dengan Muslim. Ya. Kata Lauren Booth, cuma dirahmati Allah, begitu dia sampai ke Gaza tahun 2006, kata yang paling tepat merepresentasikan kondisi Gaza waktu itu adalah kehancuran. Bayangin Pak, 2006 tuh. Kata yang paling tepat menggambarkan kondisi Gaza waktu itu adalah kehancuran. Jadi kalau sekarang kita ke Gaza, kira-kira kalimat apa yang bisa menggambarkan keadaan Gaza saat ini? Ya kan? Miskinnya orang di Gaza waktu itu, kata Lauren Booth, mereka betul-betul nggak punya apapun selain nyawa. Tapi menurut Lauren Booth, orang-orang di Gaza itu nampak bahagia. Kalimat yang paling banyak keluar dari mulut mereka adalah kalimat Alhamdulillah. Itu paling banyak. Ya. Dia mulai mewawancarai beberapa warga dengan mendatangi beberapa rumah. Rumah yang nggak layak disebut rumah, kata beliau. Dindingnya batu tapi penuh dengan lubang-lubang peluru Israel. Yang dipunya di rumah itu selembar karpet, tempat keluarga berkumpul, makan, tidur di situ. Ya. Tapi penghuni rumah itu kalau didatangin wajahnya bersinar, senyumnya sumringah, seolah-olah mereka sedang tinggal di sebuah istana. Itu kata Lauren Booth gitu. Nah, Lauren Booth ini Pak tinggal di Liverpool, Inggris. Kata dia, miskinnya kami orang Inggris, itu udah miskin tuh Pak. Miskinnya kami orang Inggris, kata Lauren Booth, di garasi masih ada mobil, kulkas masih terisi penuh, di ruangan ada mesin pendingin dan mesin pemanas ruangan, di belakang masih ada kolam renang. Itu miskin di Liverpool, di Inggris. Orang Inggris itu Pak merasa betul-betul miskin kalau nggak ada tisu toilet di kamar mandinya. Itulah miskin. Mobil ada, sepeda motor ada, kulkas ada, mesin pendingin menghangat ruangan ada, kolam renang apa, nggak ada aja tisu toilet di kamar mandi. Itulah miskin sama kami di Inggris, kata. Tapi ketika dia sampai ke Gaza, miskin di Gaza itu Pak betul-betul tak punya apapun selain nyawa, gitu kan? Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak, Gaza itu betul-betul hopeless, tempat yang tidak ada harapan apapun untuk hidup di situ. Tapi yang mengherankan, cuma dirahmati Allah, nggak pernah ada kabar satupun warga Gaza yang bunuh diri. Nggak pernah ada. Aneh nggak ada. Kehidupannya hopeless, apapun nggak ada di situ. Apa coba? Sakit, rumah sakit nggak ada. Lapar, makanan nggak ada. Haus, air nggak ada. Mau pulang, rumah udah nggak ada. Malam, listrik nggak ada. Apa lagi? Tapi nggak ada satupun orang yang bunuh diri di Gaza itu. Apa selain kalimat Alhamdulillah Pak yang kita sering dengar keluar dari mulut orang di Gaza itu? Hasbunallah, hasbunallah.
Kalian Israel boleh ambil anak kami, boleh ambil istri kami, boleh ambil ayah ibu kami. Hasbunallah, biar Allah saja untukku. Itu Gaza. Jadi kesabaran seperti ini Bapak Ibu mengherankan orang-orang di barat sana, karena mereka tidak pernah ada yang namanya sabar di dunia nyata sebelum mereka menyaksikan apa yang terjadi di Gaza itu. Maka mereka mulai menyelidikin apa yang membuat orang-orang ini kuat gitu. Ternyata nggak ada yang lain, Islam. Ada gerakan Pak membaca terjemahan Quran. Orang-orang di barat sana Pak, sama yang sudah mu'alaf, kawan-kawan yang sudah mu'alaf ditawarkan, apapun masalahmu, buka saja Al-Quran halaman yang mana saja, solusimu ada di situ. Subhanallah. Gitu Pak. Bapak yang punya problem, bukalah Quran halaman mana saja, Bapak akan dapat solusinya di situ. Ya. Enggak usah melihat katalog Pak. Enggak usah melihat katalog. Apapun masalah, buka Al-Quran random. Solusi kita ada di situ. Ya, luar biasanya Al-Quran. Iya. Ibu, ada satu anak muda, dia baca terjemahan Quran Pak, non-stop, nggak tidur, 17 jam. Dari surah Fatihah sampai An-Nas. Dia live di YouTube. Jadi kapanpun kita mau lihat dia sedang baca Pak, kita bisa lihat 17 jam itu full, nggak istirahat sampai tuntas 30 juz. Di sini saya yakin Bapak terjemahan Yasin aja belum Bapak baca itu. Ya? Belum dibaca itu terjemahan Yasin tuh. Jangan-jangan nanti dites terjemahan Al-Qari'ah aja nggak tahu. Ya. Itulah ngerinya orang barat tuh Pak. Makanya boleh jadi nanti kebangkitan Islam ini munculnya di sana. Ya. Nah, jemaah dirahmati Allah, ada satu anak muda yang lain Pak, anak Amerika itu. Dia akhirnya memastikan untuk menjadi mu'alaf setelah membaca terjemahan hadis. Hadis yang berisi tentang peri kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada potongan-potongan hadis Pak yang menceritakan tentang peri kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata si bule ini Pak, anak bule ini, kalau kita membaca hadis yang menceritakan tentang potongan-potongan peri kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat bahwa Nabi itu tidak punya motif apapun dalam berdakwah. Motif apapun gak ada, selain bahwa memang beliau itu adalah seorang utusan. Motif apa aja gak ada Pak, gak ada. Ya, saya seluruh sama jemaah Pak, coba diuji para ustadz itu. Ngujinya gimana? Undang ngisi ceramah, nggak usah kasih amplop. Pura-pura lupa Ustaz, nggak usah pura-pura lupa, memang nggak usah kasih aja gitu. Nah habis itu bulan depan undang lagi. Kira-kira mau datang nggak? Menurut Bapak datang nggak Ustaz? Masya Allah Pak, Masya Allah. Ya Allah. Tapi Rasulullah, Bapak Ibu, demi Allah, nggak punya motif apapun dalam berdakwah. Jadi hadis yang dibaca anak ini Pak, hadis tentang hari wafatnya putra Nabi Ibrahim. Nabi itu punya 3 anak laki-laki Pak, Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Ya. Jadi waktu anak Nabi Ibrahim itu wafat Pak, terjadi gerhana matahari. Sebelum Islam datang, ada mitos Pak di masyarakat Arab, gerhana matahari itu pertanda matinya orang besar. Kalau gerhana bulan itu pertanda lahirnya orang besar. Jadi kalau Bapak mati nggak bakalan ada gerhana, ya ngapain gerhana? Nah Ibu, Ibrahim itu Pak bayi, tapi dia layak dipandang sebagai sosok yang penting karena ayahnya Rasulullah.
Maka ketika hari Ibrahim itu wafat, terjadi gerhana matahari, orang-orang yang melayat di rumah Rasul Pak saling berbisik, tengok gerhana ini terjadi karena wafatnya Ibrahim putra Rasulullah. Bapak Ibu, kalau Nabi mencari popularitas, Nabi mencari ketenaran, Nabi mencari sanjungan, opini ini menguntungkan beliau. Betul nggak Pak? Apalagi kalau Nabi ikut nyalon gubernur nih, bisa digoreng nih Pak opininya nih. Jangankan di bumi, di langit aja dia dicintai. Kalau nggak kalian pilih, bodoh lah kalian, gitu ya kan? Ini opini nih Pak, opini. Bayangkan Bapak Ibu, ada daerah kering, kerontang, kemarau, hitungan tahun Pak, bukan hitungan bulan, hitungan tahun hujan nggak turun di situ. Saya diundang di situ ceramah, habis itu diminta berdoa. Gitu saya pulang, hujan turun selebat-lebatnya. Terus orang di kampung itu bilang, luar biasa karomahnya Ustadz Heriansyah. Itu menguntungkan Pak, secara opini menguntungkan. Apalagi orang sampai bilang mungkin Ustadz Heriansyah levelnya udah aulia, udah wali Allah. Nah, maka di Indonesia ini banyak kali wali Pak. Karena orang-orang ini tidak meluruskan ucapan manusia. Wali itu Pak, makom spiritual yang menjadi rahasianya Allah. Yang punya badan aja nggak tahu kalau dia wali. Sebab kalau ada orang Pak yang merasa dirinya wali, itu sombong, iblis itu, ya kan? Wali itu yang tahu cuma Allah. Yang punya badan Pak, bahkan merasa dia hina dina, dia rendah, dia tak berharga di hadapan Allah. Para wali itu begitu Pak. Ada ulama besar mutaqaddimin Pak, namanya Syekh Abdullah Ibnu Mubarak. Ketika dia ditanya, ini ulama besar, gurunya para guru, syekhnya para syekh, ulamanya para ulama. Bayangkan cemana dihormatinya dia Pak. Tapi ketika ditanya momentum apa yang dirasa paling indah pada hari-hari Anda, sepanjang hidup Anda, momentum apa yang Anda rasakan paling indah? Abdullah bin Mubarak Pak menjawab, aku pergi ke satu tempat, orang-orang tidak mengenalku di situ. Aku iktikaf di masjid. Tapi ketika sholat fardu akan dilaksanakan, tiba-tiba kakiku kebas sehingga aku sulit berdiri. Maka orang menyeretku dan mengatakan, hei pemalas, cepat berdiri, sholat udah mau dimulai. Kata Abdullah bin Mubarak, itulah saat terindah seumur hidupku. Iya kan? Ya. Kalau kita saat terindah kapan Pak? Masuk halaman masjid disambut dengan sholawatan, ya kan? Orang-orang berebut nunduk-nunduk nyiumin tangan, sampai di dalam hidangan bertabur. Itulah yang indah sama kita. Tapi sama orang yang dekat dengan Allah, penghinaan itulah yang indah. Maka kalau dia disebut wali, marah dia Pak. Tapi di sini Pak, orang menikmati sanjungan ini. Maka banyak kali wali di sini. Orang gila pun jadi wali di sini. Bicara bahasa Suryani, bahasa semut, bahasa bidadari, ada kan? Siapa? Mama Gupron ya. Nah, itu wali itu di sana. Jangankan itu Pak, paus saja dicium keningnya. Paus dicium keningnya. Kalau saya kasih tahu itu ya Imam Istiqlal, daripada nyium kepala paus, kepala hiu sekalian cium. Ya Allah. Ya. Ya, Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kematian anaknya dikaitkan dengan fenomena alam Pak. Beliau menolak. Beliau berdiri Pak, padahal sedang berduka. Kata beliau, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatiha.
Kata Nabi, sesungguhnya bulan dan matahari itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana itu terjadi bukan karena kelahiran seseorang, bukan karena kematian seseorang. Wa idza ra'aitum dzalik fakabbaru wa shallu wa tasaddaqu. Kalau kalian menemukan gerhana, apakah bulan atau matahari, kata Nabi, besarkan Allah, solatlah kalian dan bersedekahlah. Kata si bulik muda ini, Pak, Rasulullah itu tidak punya motif, nggak kayak nabi-nabi palsu yang gila sanjungan. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, kata si bulik ini, Nabi juga tidak mencari harta, Pak, dengan risalahnya. Enggak. Cuma yang dirahmati Allah, ada sunnah, Pak, yang kita mengira itu enggak penting. Nama sunnahnya qailulah, yaitu tidur sesaat menjelang zuhur atau sesudah zuhur. Namanya qailulah, sesaat. Diambil dari perkataan qalil, sedikit. Tapi kalau tidurnya habis zuhur, bangunnya hampir maghrib, namanya kaitsuro, kebanyakan. Ya, itu enggak sunnah. Yang sunnah qailulah, sikit, Pak. Ya. Anehnya ibu bapak, di negeri kita ini, anak kita sekolah, Pak, di antara penatnya belajar itu, tertidur dia di lokal, melayang penghapus, Pak, dibikin gurunya. Itu dianggap kesalahan besar. Di Cina, Bapak Ibu Bapak boleh searching di Google atau di YouTube, di Cina anak-anak sekolah itu tiap hari, Pak, ada jam namanya pelajaran tidur siang. Jadi kursinya itu kayak jok mobil itu, Pak. Tinggal krek, tarik, turun tuh sandaran. Nanti boleh lihat di YouTube. Tidur setidur-tidurnya mereka di lokal itu. Karena nggak mungkin memaksa tubuh kita dari gelap sampai ke gelap terus beraktivitas tanpa istirahat. Dan itu sunnah. Tapi di kita itu dianggap kejahatan, Pak. Sementara Cina memberikan sunnah Nabi itu pada anak-anak mereka. Aneh kan? Aneh, ya kan? Nah, jemaah dirahmati Allah, pada suatu siang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Pak, berkunjung ke rumah Nabi. Nabi sedang qailulah waktu itu. Apakah Nabi pakai baju atau enggak pakai baju? Enggak dipastikan, Pak, karena di dalam rumah itu waktu itu. Tapi Umar menceritakan alas tikar Nabi itu, Pak, pelepah kurma yang dijalin, ditenun, dia apa namanya, Pak? Menjadi tikar, dianyam menjadi tikar, pelepah kurma. Sampai waktu Nabi bangun dari qailulah menyambut Umar bin Khattab, anyaman pelepah kurma itu, Pak, membekas di badan beliau. Membekas di badan beliau. Ya. Ya. Sekarang, Pak, Ustadz viral, mobilnya Alphard. Pemimpin majelis, Pak, mobilnya Pajero. Pemilik pondok, mobilnya Fortuner. Ya. Ya. Tapi nabinya, alas tikarnya saja, Pak, anyaman pelepah kurma. Membekas di badannya, Pak. Nangis Umar. Kata Nabi, "Atabki ya Umar, kenapa engkau menangis?" Kata Umar, "Ya Rasulullah, anna Qaisar wa Kisra yanamani ala dibajil harir wa anta yu'thiru bidzambikal wasir." Wahai Rasulullah, para kaisar pemimpin Romawi
dan para Kisra pemimpin Persia, mereka tidur spraynya dari sutra. Mereka berjalan, permadaninya dilapisi sutra. Tapi engkau ya Rasulullah, anyaman tikar inilah yang membekas di badanmu. Menangis Pak Umar. Nabi kemudian bilang, ya Umar, alam tardo anna lahumud dunya walanal akhirah. Umar, apa kamu tidak rela kalau dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita? Mendengar jawaban Nabi itu Pak, baru bisa tersenyum Umar. Aku ridho ya Rasulullah, biar dunia untuk mereka, akhirat untuk kita. Nabi Pak nggak punya motif dalam berdakwah. Kalau dia mencari harta seperti nabi-nabi palsu itu, berapa banyak yang bisa dia kumpulkan? Berapa banyak yang bisa kumpulkan? Masya Allah. Ya, nggak ada motifnya Pak Nabi berdakwah. Ya. Terus kata si bule ini Pak, Nabi juga tidak mencari kekuasaan. Bapak Ibu, kekuasaan itu bisa bikin orang gila Pak. Ya, udah dia gila, kita pun gila dibikinnya. Macam mana nggak gila Ibu mikirkan calon presiden Fufu Fafa itu, cuman nggak gila gitu. Ya kan? Cuman coba Pak, nggak gila gitu. Cuman aja negara ini Pak. Iya. Kata pakar telematika Pak Roy Suryo, 99% punya dia. Kalau memang enggak, bantah dong, muncul di depan publik, bantah. Nah semalam Pak, Jimli As-Siddiqi udah bilang, kayaknya saya jadi yakin itu memang punya dia, kata Jimli As-Siddiqi. Ya, iya. Nah Ibu Bapak, Kaisar Tiongkok pertama Pak, namanya Qin Shi Huang. Itu kaisar terbesar sepanjang sejarah Tiongkok, berkuasa 2 abad sebelum Masehi. Saking besarnya kekuasaannya Bapak Ibu, dia bahkan mempersiapkan kekuasaannya setelah mati. Dia mau Pak mati pun tetap jadi penguasa dia. Ya. Maka sebelum mati Pak, dia bangun kuburan. Kalau kuburan kita kan Pak, ke sini 2 meter, ke sini 1,5 meter. Nanti di bawah sana dikecilin lagi pas ukuran badan kita. Qin Shi Huang ini Pak, kuburannya 50 km persegi. Sini 50 km, sini 50 km, sini 50 km, sini 50 km. Semua yang dia punya di dunia ini Pak, dia buat duplikatnya, dia simpan di kuburannya. Kereta kencana, kursi singgasana, mahkota, jubah, macam-macam. Yang lebih gila lagi Bapak Ibu, dia bawa tentaranya ke kuburannya itu Pak, dalam bentuk patung. Dan diduga Pak, itu memang duplikat, karena 8.000 patung tentara Pak, itu mukanya semua beda, ekspresi wajahnya beda, rambutnya beda, pernak-pernik pakaiannya beda, senjata yang dipegang pun beda. Namanya Pak terakota. Namanya terakota. Tapi anehnya Pak, dia merahasiakan kuburannya ini selama ribuan tahun, baru dapat 1974. Dengan cara apa dia merahasiakannya Pak? Semua orang yang tahu tentang kuburan ini dia bunuhin. Sampai dia pernah membunuh 70.000 orang Pak, terkait dengan kuburannya. Sinting nggak? Karena dia mau mati pun nanti dia tetap menjadi kaisar. Ya Allah, bandingkan dengan Rasulullah. Ya, bandingkan dengan Rasulullah. Cuma dirahmati Allah. Orang kalau nggak ngerti sirah Nabi Pak, cepat tertipu dengan raja-raja palsu itu. Ya kan? Cepat tertipu dengan raja-raja palsu itu. Kalau mereka tidak paham sirah Nabi. Ya. Ya. Tapi kalau kita paham sejarah Nabi Pak, aduh Masya Allah. Iya. Pak sakit menjelang wafat. Ada satu hari Pak, Nabi merasa agak ringan. Nabi minta Pak diantar ke Baki.
kuburan Baqi di sebelah Masjid Nabawi itu. Beliau ucapkan salam, beliau sebut beberapa nama sahabat yang bisa beliau sebut, bahkan beliau mengatakan inna insyaallahu bikumul lahikun, kami ini pun tak lama lagi akan bersama kalian di tempat ini, gitu. Habis itu Pak, dia minta dipapah ke dalam masjid. Dalam masjid seperti ini beliau bilang, Allah menawarkan kepada seorang hamba pundi-pundi dunia. Kejayaan dunia akan terbuka dari seluruh penjuru, barat, timur, utara, selatan. Bangsa-bangsa akan ditundukkan di bawah kakinya. Bahkan dijanjikan kepadanya pasir akan diubah menjadi emas untuknya. Tapi hamba itu memilih kembali kepada kekasihnya yang maha tinggi. Nabi nunjuk atas gini Pak, Rafiqul A'la, Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Para sahabat menangis Pak satu masjid itu, karena mereka tahu Nabi sedang membicarakan dirinya sendiri, bahwa Allah nawarkan sama dia, ini saatnya menggenggam dunia, pundi-pundinya akan dikumpulkan untukmu, bangsa-bangsa akan ditaklukkan kepadamu, bahkan pasir akan dirubah menjadi emas untukmu. Tapi Nabi malah milih kembali kepada kekasihnya. Sudah ya Allah, sudah. Kalau memang tugasku dirasa sudah cukup, aku ingin kembali kepadamu. Karena beliau tidak gila dengan kekuasaan Pak, gak gila beliau dengan kekuasaan. Maka anak muda ini tadi, si bule ini tadi Bu, merasa tak punya lagi celah, tak punya alasan apapun untuk menolak Rasulullah itu. Masuk Islam dia Pak, dengan kisah itu. Ya. Bagaimana dengan anak-anak muda kita sekarang? Ya. Seberapa dalam Pak mereka terikat dengan nama itu? Seberapa dalam? Kan? Seberapa kuat mereka punya komitmen dengan nama itu? Ya. Nah Bapak Ibu, saya sampaikan ini terkait dengan bulan Maulid. Ya. Kalau perdebatannya di medsos Pak, ada yang mati-matian nyebut Maulid itu bid'ah, masuk neraka, ya kan? Ada yang bilang Maulid ini sunnah, yang nggak mau Maulid nggak cinta Nabi suka hati. Tapi kalau Maulidnya kayak gini kan nggak bid'ahnya. Kalau Maulidnya kayak gini di mana bid'ahnya? Karena sirah Rasulullah itu Pak perlu diulang-ulang, perlu diangkat. Kita nggak mungkin dapat uswah yang lain. Maka sirah beliau lah yang harus kita angkat-angkat kembali. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.